Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Kami di sini kelompok 8 akan mempresentasikan tentang anggaran fleksibel dan analisis overhead. Nah, berikut adalah anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Eka Ramawati dengan NIM 710141118. Yang kedua Heti Ulandari dengan NIM 71014112122. Dan yang ketiga Rizkita Dwi Putri dengan NIM 71014112222. Dan yang terakhir Kotun Nada Nadifah dengan NIM 710142223. Menggunakan anggaran untuk evaluasi kinerja. Anggaran sangat bermanfaat dalam proses perencanaan dan pengendalian karena anggaran digunakan sebagai tolak ukur suatu evaluasi kinerja. Menentukan bagaimana cara membandingkan jumlah yang dianggarkan dengan hasil aktual merupakan penimbangan utama yang harus dilakukan. Anggaran statis dan anggaran fleksibel. Sebuah laporan kinerja atau performance report membandingkan antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan. Terdapat dua cara untuk membandingkan tersebut. Yang pertama, membandingkan antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas yang dianggarkan. Yang kedua, membandingkan antara biaya aktual dan tingkat aktivitas aktual. Lalu, cara yang digunakan yang pertama ada berdasarkan anggaran statis, sedangkan yang kedua merupakan laporan berdasarkan anggaran fleksibel. Anggaran statis dan laporan kinerja. Anggaran statis atau status budget adalah anggaran yang disusun di awal periode berdasarkan tingkat aktivitas tertentu. Umumnya, anggaran induk disusun untuk tingkat aktivitas tertentu. Oleh karena itu, cara menyusun laporan kinerja adalah dengan membandingkan antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan dari anggaran induk. Nah, selanjutnya yaitu penyusunan laporan kinerja berdasarkan anggaran statis atau menggunakan produksi yang dianggarkan. Diketahui soalnya yaitu ada tabel ya. Teman-teman juga bisa membaca di buku halaman 637. Berikut jawabannya. Yang pertama, unit yang diproduksi aktual 1200, anggaran 1060, sehingga variannya 140F atau menguntungkan. Biaya bahan baku 4830 aktual, anggaran 4240, sehingga variannya 590. Biaya tenaga kerja langsung aktual 1500, anggaran 1272, sehingga variannya 220. Sendiri berarti tidak menguntungkan. Untuk overhead variabelnya pemeliharaan 535, untuk aktual anggaran 477, sehingga variannya 53. Listrik 170 aktual 159, anggaran sehingga variannya 11. Lalu overhead tetap tempat penyimpanan 1050 aktual 1200, anggaran sehingga variannya negatif 150F atau menguntungkan. Dan penyusutan 600 untuk aktual dan 600 untuk anggaran sehingga variabelnya 0. Untuk totalnya aktual 868,5, anggaran 7.948, dan varian 737 atau tidak menguntungkan. Nah, untuk perhitungannya bagaimana bisa mendapatkan beberapa angka, untuk jawabannya bisa dilihat di samping tabel tersebut ya. Nah, yang kedua yaitu anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel memudahkan perusahaan dalam menghitung biaya yang diharapkan untuk sejumlah tingkat aktivitas. Poin penting dari anggaran fleksibel adalah pengetahuan mengenai biaya tetap dan variabel. Dua jenis anggaran fleksibel yaitu yang pertama sebelum kejadian dan yang kedua setelah kejadian. Untuk sebelum kejadian, anggaran fleksibel menyajikan hasil-hasil yang diperkirakan untuk sejumlah tingkat aktivitas. Lalu yang kedua setelah kejadian, anggaran fleksibel berdasarkan tingkat aktivitas aktual. Anggaran
Anggaran fleksibel sendiri sebelum kejadian memudahkan para manajer dalam memperoleh hasil keuangan untuk sejumlah skenario yang memungkinkan. Sedangkan anggaran fleksibel setelah kejadian digunakan dalam menghitung besarnya biaya yang seharusnya untuk tingkat aktivitas aktual. Kemudian biaya yang diharapkan tersebut dibandingkan dengan biaya aktual untuk menilai kinerja. Penganggaran fleksibel adalah poin penting dalam memberikan umpan balik yang dibutuhkan oleh para manajer untuk melaksanakan pengendalian dan perencanaan perusahaan secara efektif. Berikut ini adalah penjelasan dari slide di atas atau jawaban dari menyusun anggaran produksi sebelum kejadian. Berikut adalah contoh menyusun anggaran produksi sebelum kejadian. Untuk soalnya kalian bisa melihat buku halaman 640. Pada tipe ini memudahkan para manajemen dalam menentukan pengaruh dari berbagai tingkat output biaya. Nah, di bawah ini adalah jawabannya. Nah, berikut ini adalah contoh dalam menyusun laporan kinerja menggunakan anggaran fleksibel. Berikut adalah contoh soalnya, kalian bisa melihat di tabel di bawah berikut. Berikut adalah jawaban dari slide di atas atau contoh soal dalam penyusunan laporan kinerja menggunakan anggaran fleksibel. Yang pertama ada biaya aktual dan biaya yang dianggarkan. Lalu unit yang diproduksi. Unit yang diproduksi dalam biaya aktual dan biaya yang dianggarkan yaitu sama 1.200 dan sehingga variannya yaitu 0 atau tidak ada. Dan biaya produksi berupa biaya bahan baku langsung 4.830 dan biaya yang dianggarkan 4.800 sehingga variannya 30. Lalu biaya tenaga kerja langsung, biaya aktual 1.500 dan biaya yang dianggarkan 1.440 sehingga variannya 60. Lalu overhead variabel pemeliharaan biaya aktual 535 dan biaya yang dianggarkan 540. Variabelnya sebesar negatif 5F. Lalu listrik biaya aktual 170, biaya yang dianggarkan 180, variannya negatif 10F. Lalu total biaya variabel untuk biaya aktualnya 7.035 dan biaya yang dianggarkan 6.960 dan varian 75U. Lalu untuk overhead tetap tempat penyimpanan 1050 dan biaya yang dianggarkan 1200, varian negatif 150F. Dan penyusutan biaya aktual 600, biaya yang dianggarkan 600 sehingga variannya 0. Lalu total biaya tetap untuk biaya aktual 1650, biaya yang dianggarkan 1800 dan varian negatif 150F. Lalu total keseluruhan biaya produksi yaitu biaya aktual 8.685, biaya yang dianggarkan 8.760 dan biaya varian 75F. Nah, selisih antara jumlah aktual dan jumlah dalam anggaran fleksibel disebut varian anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel menjadi suatu ukuran efisiensi dari seorang manajer. Sementara anggaran statis digunakan untuk mengukur apakah seorang manajer mampu atau tidak dalam mencapai tujuannya. Anggaran statis mewakili beberapa tujuan yang ingin diraih oleh perusahaan. Analisis overhead variabel terbagi menjadi dua. Pertama ada varian overhead variabel, terbagi menjadi dua lagi yaitu varian pengeluaran overhead variabel dan varian efisiensi overhead variabel. Kemudian yang kedua yaitu varian overhead tetap, terbagi menjadi dua. Pertama ada varian pengeluaran overhead tetap dan kedua ada varian pengeluaran overhead tetap. Total varian overhead variabel adalah selisih antara overhead variabel aktual dan overhead variabel yang ditetapkan. Overhead variabel atau VOH yaitu diterapkan dengan menggunakan jam yang diperbolehkan dalam sistem biaya standar.
Untuk contoh yang pertama yaitu menghitung total varian overhead variabel. Rumusnya yaitu overhead variabel aktual dikurangi dengan overhead variabel yang diterapkan. Untuk lebih jelasnya terdapat di dalam buku halaman 645. Jika masih kurang jelas di dalam gambar atau belum paham, bisa didiskusikan di grup kelas. Kemudian untuk varian pengeluaran overhead variabel, varian ini mengukur pengaruh gabungan dari selisih antara tarif overhead variabel aktual dan tarif overhead variabel standar. Untuk rumusnya yaitu AH dikali AVOR, kemudian dikurangi AH dikali SVOR. Disederhanakan dengan cara AVOR dikali SVOR, kemudian dikali AH. AVOR sendiri merupakan overhead varian aktual yang dibagi dengan jam aktual. Kemudian untuk varian efisiensi overhead variabel, varian ini mengukur perubahan biaya overhead varian aktual yang terjadi karena penggunaan yang efisiensi atau tidak efisien dari tenaga kerja langsung. Untuk rumusnya sendiri yaitu AH dikurangi SH dikali SVOR. Kemudian ada contoh yang kedua. Untuk informasinya, pertama ada tarif overhead variabel standar atau SVOR yaitu $5 per jam tenaga kerja langsung. Kemudian ada tarif overhead variabel aktual atau AVOR yaitu $4,7. Kemudian jumlah jam aktual atau AH 150 jam. Kemudian jumlah kaos yang diproduksi 1.200 unit dan jam yang diperkenankan untuk produksi atau SH yaitu 144 jam. Kemudian untuk soalnya yaitu hitunglah varian pengeluaran overhead variabel dan varian efisiensi overhead variabel. Untuk solusinya pertama ada AH dikali AVOR yaitu 150 dikali tarifnya $4,7 jadi $705. Kemudian AH dikali SVOR 150 dikali tarifnya $5 yaitu $750. Kemudian SH dikali SVOR 144 dikali tarifnya $5 menjadi $720. Untuk menghitung varian pengeluaran overhead variabel, perhitungan nomor 1 dikurangi perhitungan nomor 2 yaitu $705 dikurangi $750 menjadi $45 dan itu menguntungkan. Kemudian untuk varian efisiensi overhead variabel, perhitungan nomor 2 dikurangi perhitungan nomor 3 yaitu $750 dikurangi $720 yaitu $30 yang tidak menguntungkan. Untuk solusi yang kedua yaitu rumusnya menggunakan AVOR dikurangi SVOR dikali AH. Tarif $4,70 dikurangi tarif $5 kemudian dikali 150 menjadi $45 yang menguntungkan. Untuk varian efisiensi overhead variabel, AH dikurangi SH kemudian dikali dengan SVOR 150 dikurangi 144 kemudian dikali $5 menjadi $30 yang tidak menguntungkan. Perbandingan varian pengeluaran overhead variabel dengan varian harga bahan baku dan tenaga kerja. Overhead variabel bukan merupakan input tunggal, tetapi dibentuk dari sejumlah komponen seperti bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, listrik pemeliharaan, dan sebagainya. Varian pengeluaran overhead variabel dipengaruhi oleh perubahan harga dari setiap komponen overhead variabel dan permasalahan efisiensi. Tanggung jawab untuk varian pengeluaran overhead variabel biasanya dibebankan ke Departemen Produksi. Untuk tanggung jawab kinerja atas varian efisiensi overhead variabel dibebankan kepada pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap penggunaan tenaga kerja yaitu manajer produksi. Kemudian untuk laporan kinerja atas varian pengeluaran dan efisiensi overhead variabel. Dari contoh 2,
memperlihatkan varian pengeluaran overhead variabel menguntungkan sebesar $45 dan varian efisiensi overhead variabel tidak menguntungkan sebesar $30. Varian pengeluaran sebesar $45 berarti bahwa secara keseluruhan Kulyu menghabiskan lebih sedikit dari yang diperkirakan untuk overhead variabel, sedangkan varian efisiensi tidak menguntungkan sebesar $30. Artinya, varian penggunaan tenaga kerja yang tidak menguntungkan. Jadi, lebih banyak jam yang digunakan dibandingkan dengan jam yang diperkirakan dalam standar. Meskipun total varian pengeluaran dan efisiensi overhead variabel tidak signifikan, keduanya tidak memperlihatkan apapun tentang seberapa baik biaya dalam komponen-komponen overhead variabel yang dikendalikan. Analisis overhead tetap. Biaya overhead tetap adalah biaya kapasitas yang diperoleh pada awal sebelum penggunaan, meliputi gaji, sewa panggung dan fasilitas, penyusutan, serta pajak. Tarif overhead yang ditentukan sebelumnya dihitung pada awal tahun dengan membagi overhead yang dianggarkan dengan jumlah awal yang dianggarkan, misalnya jam tenaga kerja langsung. Namun, kita harus memisahkan tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya menjadi tarif overhead variabel dan tetap. Agar tarif overhead selalu stabil sepanjang tahun, perusahaan menggunakan kapasitas praktis untuk menentukan jumlah jam tenaga kerja langsung. Varian pengeluaran overhead tetap. Varian pengeluaran overhead tetap sebagai selisih antara overhead tetap aktual atau AFOH dan overhead tetap yang dianggarkan atau BFOH. Varian volume overhead tetap. Varian volume overhead tetap adalah selisih antara overhead tetap yang dilonggarkan dan overhead tetap yang diterapkan. Varian volume mengukur pengaruh dari output aktual yang berbeda dari output yang digunakan pada awal tahun untuk menghitung tarif overhead tetap standar yang telah ditentukan sebelumnya. Tanggung jawab atas varian pengeluaran overhead tetap. Banyak di antara komponen overhead tetap, seperti investasi jangka panjang, tidak dapat diubah dalam jangka pendek. Konsekuensinya, pengendalian biaya overhead tetap sering berada di luar kemampuan manajemen, karena sebagian besar biaya overhead tetap banyak dipengaruhi oleh keputusan jangka panjang dan bukan oleh perubahan tingkat produksi. Analisis varian pengeluaran overhead tetap. Karena overhead tetap terdiri atas berbagai komponen, perbandingan baris demi baris antara biaya yang dianggarkan dengan biaya aktual memberikan informasi yang lebih banyak, terutama mengenai penyebab terjadinya varian pengeluaran. Selanjutnya ada tanggung jawab atas varian volume overhead tetap. Dengan asumsi bahwa volume mengukur pemanfaatan kapasitas, menunjukkan bahwa secara umum tanggung jawab terhadap varian volume seharusnya dibebankan pada departemen produksi. Analisis varian volume. Varian volume terjadi karena overhead tetap diperlakukan sebagai biaya variabel, padahal biaya tetap tidak berubah saat aktivitas berubah, seperti yang diperhitungkan dalam tarif overhead tetap yang ditentukan sebelumnya. Penganggaran berbasis aktivitas. Perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas atau Activity Based Costing (ABC) biasanya juga ingin menerapkan sistem penganggaran berbasis aktivitas. Sistem penganggaran berbasis aktivitas atau Activity Based Budgeting (ABB) terfokuskan pada yang pertama, perkiraan biaya terhadap aktivitas, bukan biaya terhadap departemen atau pabrik. Yang kedua, penggunaan pemicu yang lebih dari satu berbasis unit dan non-unit. Kemudian yang selanjutnya yaitu pendekatan ABB mendukung manajemen proses dan perbaikan yang berkelanjutan. Karena aktivitas mengonsumsi sumber daya atau yang menyebabkan terjadinya biaya, ABB dapat digunakan untuk memperkecil biaya melalui penghapusan aktivitas yang tidak efisien dan memperbaiki efisiensi dari aktivitas yang diperlukan. Selanjutnya yaitu anggaran aktivitas statis. Dengan asumsi bahwa perhitungan biaya berbasis aktivitas atau Activity Based Costing (ABC) telah diterapkan, fokus utama ABB adalah memperkirakan beban kerja atau permintaan untuk setiap aktivitas dan menentukan sumber daya yang diperlukan untuk beban kerja tersebut.
Beban kerja untuk setiap aktivitas harus diterapkan untuk mendukung aktivitas penjualan dan produksi yang diharapkan untuk periode yang mendatang. Seperti penganggaran tradisional, ABB dimulai dengan anggaran penjualan dan produksi. Anggaran bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung juga sesuai dengan kerangka kerja perhitungan biaya berbasis aktivitas karena bahan baku langsung maupun tenaga kerja langsung dapat ditelusuri ke produk secara langsung. Perbedaan utama antara penganggaran tradisional dan ABB ditemukan pada kelompok overhead dan penjualan serta administrasi. Dalam pendekatan berbasis tradisional, anggaran dalam kelompok biaya tersebut biasanya dicirikan oleh kelompok biaya. Di sisi lain, ABB menentukan aktivitas-aktivitas overhead, penjualan, dan administrasi, dan kemudian membuat anggaran untuk setiap aktivitas berdasarkan sumber daya yang diperlukan untuk menyediakan tingkat output yang dipersyaratkan. Biaya dikelompokkan sebagai biaya variabel atau tetap berdasarkan ukuran atau pemicu output aktivitas. Selanjutnya, untuk aktivitas pembelian dalam Cornerstone 11.9, perlengkapan adalah biaya variabel dan sumber daya lainnya adalah biaya tetap atau perilaku biaya tetap bertahap dalam kasus gaji dan penyusutan. Namun, perbedaan penting yang harus disebutkan yaitu biaya pembelian tetap dan variabel didefinisikan berdasarkan jumlah order pembelian dan bukan jam tenaga kerja langsung atau unit yang diproduksi atau ukuran-ukuran output produksi lainnya. Dalam penganggaran pada tingkat aktivitas, perilaku biaya dari setiap aktivitas didefinisikan berdasarkan ukuran outputnya sendiri. Pemahaman mengenai output dapat membantu pengendalian biaya aktivitas yaitu mengendalikan aktivitas yang mendasarinya. Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran statis untuk sebuah aktivitas. Informasi yang pertama, permintaan atas order pembelian berdasarkan kebutuhan bahan baku. 15.000 order pembelian. Yang kedua, sumber daya yang diperlukan, yaitu yang pertama, 5 petugas pembelian, setiap petugas mampu memproses 3.000 order pembelian per tahunnya. Gaji setiap petugas pembelian sebesar $40.000 per tahun. Yang kedua, perlengkapan atau dokumen order pembelian, kertas, perangko, amplop, dan lain-lain. Diperkirakan memerlukan biaya sebesar $1 per order pembelian. Yang ketiga, meja kerja dan komputer. Penyusutannya per tahun sebesar $5.000. Yang keempat, ruang kerja, sewa, dan utilitas sebesar $6.000. Solusi untuk menyelesaikan informasi tersebut yaitu dalam anggaran pembelian, gaji yaitu $200.000, perlengkapan $15.000, penyusutan $5.000, ruangan $6.000 dan totalnya yaitu $226.000. Kemudian selanjutnya yaitu penganggaran fleksibel aktivitas. Penganggaran fleksibel aktivitas atau activity flexible budgeting adalah perkiraan mengenai biaya yang akan menjadi biaya aktivitas sesuai dengan perubahan output. Analisis varian dalam rangka kerja aktivitas memungkinkan adanya peningkatan laporan kinerja anggaran tradisional dan meningkatkan kemampuan untuk mengelola aktivitas. Selanjutnya yaitu menyusun anggaran fleksibilitas aktivitas. Informasi terkait 4 aktivitas overhead untuk Hellman Company disajikan dalam tabel berikut. Aktivitas pemeliharaan, pemicunya jam mesin yaitu biaya tetapnya $20.000, tarif variabelnya $5,50. Kemudian mesin pemicunya yaitu jam mesin, biaya tetapnya $15.000, tarif variabelnya yaitu $2. Kemudian setting up pemicunya yaitu setup, biaya tetapnya tidak ada, kemudian tarif variabelnya yaitu $1.800. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pemicunya setup, biaya tetapnya $80.000, kemudian tarif variabelnya yaitu $2.100. Kemudian pembelian pemicunya yaitu order pembelian, biaya tetapnya yaitu $211.000 dan kemudian tarif variabelnya yaitu $1. Diminta, buatlah anggaran fleksibel berbasis aktivitas untuk tingkat-tingkat produksi berikut. Pemicu yaitu 32.000 unit, 64.000 unit. Jam mesinnya yaitu 8.000 dan 16.000. Setupnya yaitu 25 dan 30.
Order pembeliannya yaitu 15.000 dan 25.000. Solusi, langkah-langkah dalam membuat anggaran fleksibel berbasis aktivitas terdiri atas: yang pertama, buatlah tabel yang memperlihatkan aktivitas-aktivitas dengan pemicu-pemicu yang terkait. Yang kedua, hitunglah total biaya aktivitas dengan mengalihkan tarif variabel dengan tingkat pemicu dan tambahkan jumlah yang tetap. Misalnya, pada jam mesin 8.000 jam, pemeliharaan yaitu $20.000 ditambah dalam kurung $5,50 dikali 8.000 jam mesin, yaitu menghasilkan $64.000. Dan pada jam mesin yaitu 16.000 jam. Kemudian pemeliharaan yaitu $20.000 ditambah 5,50 dikali 16.000 jam mesin, sama dengan $108.000. Kemudian lanjutan untuk pengerjaan tadi, teman-teman bisa melihat tabel tersebut. Kemudian terdapat informasi baru, yaitu tingkat aktivitas aktual adalah bagian pertama untuk setiap aktivitas yang tercantum dalam cornerstones 11.10. Sebagai contoh, biaya yang dianggarkan untuk pemeliharaan akan menggunakan dasar 8.000 jam mesin dan akan sama dengan $64.000. Biaya aktualnya yaitu pemeliharaan $55.000, mesin $29.000, pemeriksaan $125.500, setup yaitu $46.500, pembelian yaitu $220.000. Kemudian diminta, buatlah laporan kinerja berbasis aktivitas. Solusinya untuk pertanyaan tersebut yaitu kita harus memperhatikan untuk laporan kinerja ini, masukkan saja biaya aktual seperti disajikan dalam tabel. Kemudian masukkan biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas yang dipersyaratkan. Varian anggaran adalah selisih antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan. Jika biaya aktual lebih besar dari biaya yang dianggarkan, varian anggaran tidak menguntungkan atau unfavorable. Jika biaya aktual lebih rendah dari biaya yang dianggarkan, varian anggarannya menguntungkan atau favorable. Kemudian selanjutnya untuk menjelaskan yang tadi, yaitu teman-teman bisa melihat tabel tersebut ya. Ada dari pemeliharaan sampai total, kemudian dapat diketahui varian anggarannya, yaitu ada yang belakangnya huruf F dan U, seperti tadi yang dikatakan, yang F favorable atau menguntungkan, dan U yaitu tidak untung atau unfavorable. Kemudian yaitu ada beberapa latihan soal. Yang pertama yaitu anggaran fleksibel dengan tingkat produksi yang berbeda. Pertanyaannya yaitu Bowling Company menganggarkan jumlah berikut ini. Biaya produksi variabel untuk bahan baku langsung yaitu 3 pon dan setiap ponnya yaitu 0,60 per pon dolar. Kemudian tenaga kerja langsungnya yaitu setengah jam dengan masing-masing $16 per jam. Kemudian VOH-nya setengah jam dengan masing-masing 2,20. Kemudian FOH-nya yaitu penanganan bahan baku $6.200, penyusutannya yaitu 2.600, dan kemudian diminta susunlah anggaran fleksibel untuk 2.500 unit, 3.000 unit, dan 3.500 unit. Nah, untuk latihan soal yang kedua yaitu ada anggaran fleksibel aktivitas. Pertanyaannya yaitu Jaren Company memberikan informasi untuk 4 aktivitas overhead berikut ini. Nah, teman-teman bisa melihat daftar tabelnya ya. Kemudian selanjutnya yaitu Jaren telah mendapati bahwa tingkat pemicu berikut ini berhubungan dengan 2 tingkat produksi yang berbeda. Kemudian dapat dilihat tabelnya juga ya teman-teman untuk menyingkat waktu penyampaiannya. Kemudian pertanyaannya yaitu susunlah anggaran fleksibel berbasis aktivitas untuk 40.000 unit dan 60.000 unit. Nah, berikut tadi adalah penjelasan dari kami kelompok 8. Jika ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, silakan langsung ke diskusi grup WA ya. Nah, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.